Ingat, setiap kali ada penyembahan berhala harus ada mezbah dan korban. Sama-sama bilang sama saya, harus ada mezbah, harus ada korban. Lebih semangat dong, mezbah, korban. Betul nggak? Kita punya omongan begini, kalau saja saya punya uang lebih banyak, saya lebih bahagia. Pernah mikir gitu kan? Coba gue orang kaya, pasti orang hormatin gue. Coba aja uang gue banyak, pasti mertua gue sayang sama gue. Bahkan kita tahu kalau cucu pada datang ke rumah, cucu dari mantu yang kaya beda. Cucu oma, ih lucu banget sih. Giliran yang mantu miskin, cucu siapa sih? Sus. Halo, Gelut Amres, Shalom. Ada banyak penyembahan berhala, ada saudara mesbah, saudara korban. Apa maksudnya? Ada banyak kepala rumah tangga bekerja cari duit, korbannya anak istri. Untuk menjadi kaya, dia persembahkan di mesbah dewa Mamon itu anak, istri, keluarga. Bukan berarti anak istri kok bunuh gitu, bukan. Tapi betul nggak, kita nggak bisa jadi pengusaha yang sukses di saat yang bersamaan jadi orang tua yang sukses. Dunia ngajar gitu kan? Dunia ngajar kalau pengen sukses harus ada yang dikorbanin. Dan banyak dari kita nggak sadar, kita korbanin istri, anak-anak kita untuk kita berhasil. Dan kita kasih kompensasi ketika kita berhasil, kita kasih uang untuk menutupi rasa bersalah kita. Makanya kita bilang akar dari segala kejahatan apa? Cinta. Akar dari segala kejahatan apa? Cinta akan uang. Oleh karena itu Allah tidak menentang, saya tulis dalam slide saya. Allah tidak menentang kekayaan. Allah tidak menentang, saya percaya Tuhan mau kita hidup diberkati. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan mau hidup kita tidak dikontrol, tidak didominasi oleh apapun juga kecuali oleh Yesus. Katakan amin. Kita terbalik, kita menyembah yang seharusnya dimanfaatkan. Tetapi kebalikannya kita memanfaatkan yang harusnya disembah. Saya ulang lagi biar saudara ngerti. Kita biasanya menyembah yang harusnya dimanfaatkan. Uang itu harusnya disembah apa dimanfaatkan? Tuhan itu harusnya disembah apa dimanfaatkan? Kita menyembah yang seharusnya dimanfaatkan. Kita memanfaatkan yang harusnya disembah. Dulu orang pakai uang untuk cari Tuhan. Tapi sekarang orang pakai Tuhan untuk cari uang. Dulu orang melalui pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang orang pakai Tuhan untuk pekerjaannya. Tuhan hanya alat bantu. Makanya gak heran di gereja transaksional. Makanya gak heran di gereja jadinya bisnis sama Tuhan. Bahkan kita kasih persembahan aja kita bilang, ingat Tuhan ya ini 100.000. Firman berkata 30, 60, 100 kali ganda. Itu bukan ngasih, mancing. Mancing mania, mantap. Makanya saya tulis dalam slide saya, pilihannya uang yang menjadi fokus kita, atau kita jadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan uang, atau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Makanya ada lagu yang kita suka nyanyi, Allahku kan memenuhi. Saya tahu Pales sih. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanmu
di dalam Yesus Tuhan. Lumayan juga suara saya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang main keyboard bisa bantu saya. Yang kedua, apa berhala yang perlu kita expose? Yang pertama, berhala namanya uang. Saya berdoa jemaat Glow Tamres, saudara diberkati dalam apapun yang kau kerjakan. Dan ketika engkau diberkati, ingat, saudara yang memiliki harta bukan harta yang memiliki saudara. Amin saudara. Saudara yang jadi tuan, bukan jadi hamba. Karena kalau uang yang jadi tuan, uang suruh-suruh hamba. Kapan makan, kapan istirahat, kapan pergi, kapan ke gereja. Saya ada pengerja di gereja saya melayani. Dia seorang wirausaha, punya toko. Ada toko, tokonya toko plastik. Dia gabung pelayanan. Terus saya tanya sama dia, kamu kalau hari Minggu kan full di gereja. Terus toko gimana? Siapa yang jaga? Terus dia bilang, oh toko saya tutup kalau hari Minggu. Loh, Minggu bukannya rame? Paling rame kak. Kok tutup kak? Kan Minggu buat Tuhan. Enggak, jangan tepuk tangan, tiru. Ini ngomong-ngomong pemain keyboard mana? Terangkat apa gimana nih? Enggak muncul-muncul pemain keyboard nih. Jangan-jangan lagi jaga lilin di belakang nih. Jangan-jangan dia juga penyembahan berhala di belakang dia. Ya. Kalau saudara tahu di tempat kami melayani ada banyak juga orang-orang entertain, influencer. Dan mereka memilih hari Minggu untuk Tuhan. Tapi kan kita repot sekarang. Minggu justru paling rame. Justru paling rame. Saudara punya iman. Bahwa kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka apa yang kau cari di dunia Tuhan akan sediakan. Amin. Amin. Kalau saudara setia sama Tuhan, sungguh-sungguh sama pekerjaannya, setia dalam pelayanan, maka saudara nggak perlu takut. Yang saya percaya anak Tuhan bukan kejar-kejar berkat, tapi berkat yang kejar-kejar anak Tuhan. Karena Alkitab yang bilang kebajikan, kemurahan akan apa? Mengikuti aku. Yang kedua, apa berhala yang perlu kita expose? Ini kesukaan saya. Yang kedua, berhala yang perlu kita expose adalah romance. Atau percintaan atau cinta. Berhala dari percintaan ini menjanjikan cinta, menjanjikan rasa sayang, menjanjikan kesukaan, menjanjikan kenyamanan, menjanjikan rasa bebas dari kesepian. Ada banyak anak-anak muda yang kalau pacarnya tinggalin dia mau mati rasanya. Ada banyak anak-anak muda yang kalau pacaran benar-benar menghamba. Kasih badannya, kasih tubuhnya, kasih uangnya, kasih segalanya. Karena kenapa? Karena bagi dia Tuhannya pacarnya. Ada banyak suami-suami atau istri-istri sukacitanya bukan sama Tuhan, tapi sama suaminya. Kalau suaminya kenapa-napa langsung hilang damai sejahtera. Ada banyak orang tua sukacitanya di anak bukan di Tuhan. Kalau anaknya kenapa-napa hilang sukacitanya. Ingat, berhala adalah apapun yang lebih penting dari Tuhan. Itu berhala. Ada orang, makanya ketika Abraham disebut bapak orang beriman, Allah minta apa sama Abraham? Serahkanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Serahkanlah dia, berikanlah korban kepadaku. Karena Allah ingin lihat, adakah Abraham lebih mengasihi ciptaannya daripada sang pencipta? Adakah Abraham berubah hatinya? Ingat, dulu sebelum punya pekerjaan kita cari Tuhan. Dulu waktu miskin kita sayang Tuhan. Giliran udah kaya, udah nyaman, kita gak perlu Tuhan. Ada banyak orang cari Tuhan bukan karena Tuhan, tapi karena berkatnya. Ada banyak orang bertobat bukan karena bertobat, tapi banyak orang bertobat bukan menyesali dosa, tapi menyesali akibat dari dosa. Saya ulang lagi, ada banyak orang bertobat bukan karena menyesali dosa, tapi menyesali efek dari dosa. Gampangnya begini, ketahuan. Apa Bapak Ibu? Ketahuan. Saya kemarin Sabtu khotbah di Lapas Salemba. Nggak nanya, saya kasih tahu. Saya bilang sama mereka, jangan bertobat karena masuk penjara.
Ada banyak orang menyesali akibat dari dosa, bukan dosa. Karena kalau saudara menyesali akibat dari dosa, itu bukan pertobatan, itu ketahuan. Ada banyak orang bertobat karena sakit. Kalau sembuh, ngaco lagi. Halo? Saya rasa ada penolakan di hati saudara. Saudara setuju gak pendapat saya? Amin. Saya bilang sama mereka, cari Tuhan karena di penjara kan. Saya tanya deh, kalau kamu gak di penjara sekarang cari Tuhan gak? Enggak sih Pak, karena di penjara aja, gak ada pilihan. Jadinya baca Alkitab. Kalau di luar ngapain? Ya jalan-jalan. Ada banyak suami bertobat bukan karena menyesal, ketahuan. Chatnya kebaca. Halo? Gak apa-apa, diam aja terus sampai Tuhan datang kedua kali. Ada anak muda, dia DM saya. Halo Pastor Gideon, saya jemaat Bapak. Saya baru saja memiliki pacar. Kami berdua orang Kristen dan ingin menjadikan Tuhan sebagai pusat hubungan kami. Namun jujur Pak, saya mendapati diri saya menjadikan hubungan kami dan pacar saya sebagai idola. Saya bergantung padanya untuk kebahagiaan saya. Kalau dia gak balas WA saya khawatir. Kalau saya lihat dia lagi sibuk di sosial media tapi saya telepon gak angkat, saya khawatir. Apakah saya sedang menyembah berhala? Apakah saya lebih memikirkan hubungan saya daripada Tuhan? Ada banyak istri berhalanya suami. Kalau suaminya berkata yang baik, dia merasa berharga. Kalau suaminya sayang peluk dia merasa dicintai. Tapi kalau suaminya lagi sibuk cuek sama dia bilang gini, kamu sayang gak sih? Kamu anggap aku berharga gak sih? Kamu jemaat Glo, diem aja. Jangan ya Dek, jangan. Iya Pak. Ada orang berhalanya pelayanan. Kok bisa? Bisa. Bedakan melayani pekerjaan Tuhan sama melayani Tuhan. It's totally different. Ada orang berhenti pelayanan ngerasa gak berharga. Aduh aku harus gimana? Tuhannya pelayanan. Saya pendeta, itu bukan identitas saya. Pendeta itu pelayanan. Identitas saya bukan siapa saya. Identitas bukan siapa saya, tapi saya milik siapa. Saya ulang lagi, identitas bukan soal siapa saya, tapi saya milik siapa. Makanya dari 10 hukum Taurat, apa hukum yang pertama? Saya tahu, kok gak tahu kan? Apa hukum pertama dari 10 hukum Taurat? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Kenapa? Kenapa hukum itu number one? Kenapa jangan ada Allah lain di hadapanku nomor 1? Kenapa gak nomor 3? Kenapa gak nomor 4? Kenapa gak nomor 5? Kenapa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku nomor 1? Pernah nanya gak? Pasti gak pernah kan? Karena saya tahu muka-mukamu emang. Karena Allah tahu kalau ada Allah lain di hadapannya, kalau ada berhala dalam hidup kita, maka kita akan mudah berbohong, mudah berzina, mudah menipu, mudah saksi dusta, mudah mengingini. Kalau Allah lain di hati kita adalah harta, maka kita akan berbohong untuk melindungi harta kita. Kita akan membunuh untuk melindungi harta kita. Kita akan mengingini milik sama. Kalau Allah lain di hati kita adalah suami atau istri kita, ketika suami kita diganggu sama orang lain, maka kita akan membunuh, kita akan berdusta. Kalau bukan Yesus, satu-satunya Allah dalam hidup saudara. That's why 10 hukum Taurat yang pertama,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik yang di bawah, di bumi, di langit. Kalau sekarang mungkin diganti, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik HP. Oh, orang sekarang gak sama HP udah kayak aduh, ke toilet pegang HP. Saya mau tanya jemaat Glow, kalau Alkitab ketinggalan, kau pulang gereja, putar balik gak? Kalau HP ketinggalan, putar balik gak? Ya udah gak usah jawab, gak apa-apa saudara. Kalau Alkitab ketinggalan, putar balik gak? Wah, saya juga mau ngambil. Di situ duduk di bangku situ, minggu depan di situ lagi aku lagi. Makan. Kita setiap 5 menit buka HP. Padahal gak ada yang WA. Kayak orang sibuk lu gitu. Toilet bawa. HP penemuan tercanggih manusia, tapi juga penemuan terbodoh manusia. Smartphone mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang sering kita lihat kan di restoran, sekeluarga kumpul, masing-masing pegang HP. Terus yang muda biasanya foto makanan, jangan makan dulu, jangan makan. Sebentar, muntahin. Mau muntahin apa tuh? Semua ya. Kita jadi palsu. Senyum. Cekrek. Upload. Family time. Terus kalau dia pengerja gereja ada ayat, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila keluarga hidup rukun bersama. #GlowTamres. Oh, kalau lagi di gereja kita pakai HP, Pak Gilbert lagi khotbah, apalagi kalau ayatnya bagus di belakang, cekrek. Misalnya Pak Gilbert lagi begini, story, update, quality time with Jesus. Jangan lupa tag Pastor Gilbert Lumendong. Padahal abis kita upload, kalau HP-mu bisa masuk surga, HP-mu yang masuk. Kaunya di luar. Kalau saja kita baca Alkitab, jangan lupa tag Pastor Gilbert Lumendong. Padahal abis kita upload, kalau HP-mu bisa masuk surga, HP-mu yang masuk. Kaunya di luar. Kalau saja kita baca Alkitab seperti pegang HP, oh semua masuk surga nih. Kalau saja kita tiap 5 menit check your Bible, lagi apa si Daud nih? Si Musa lagi apa nih? Kalau aja. Kalau nonton TikTok, wow. Bahkan kalau sangkakala berbunyi teteret masih begini deh. Ya, YouTube. Kalau drama Korea, waduh, 16 episode, 1 episode 1 jam setengah, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo secepat-cepatnya. 17 Agustus merdeka, semalaman maraton movie. Pikiran pendeta telat dikit. Telat dulu si Gideon nih. Berhala. Tak berapa banyak anak-anak muda yang mau mati karena putus dari pacarnya. Kalau bos, kita anak buah, bos punya batasan, betul apa tidak? Tapi kalau dia tuan, master, pemilik, kita ini budak. Kalau kita jadi berhala, kecuali Tuhan kita Yesus, kau diberkati. Tapi kalau your master, Tuhanmu dunia, maka berhalamu akan menyiksa engkau. Makanya kemerdekaan sejati bukan tidak memiliki Tuhan,
Banyak orang berpikir merdeka itu artinya bebas buat apa saja. No, merdeka berarti nggak punya Tuhan. No, merdeka bicara kita memilih Tuhan yang benar. Yaitu siapa Tuhan yang benar? Yesus. Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Merdeka dari berhala bagian ketiga. Apa berhalanya? Berhala adalah segala sesuatu yang lebih dari Tuhan. Berhala adalah yang membuat kita, menjadikan kita tempat sandaran. Berhala adalah apa yang kita pikirkan lebih daripada Tuhan. Dan berhala bisa apa saja. Bisa anak, bisa karir, bisa pelayanan, bisa apapun. Dan kalau saudara hidup di bawah penyembahan berhala, saudara akan bisa melihat berkat Tuhan. Doa saya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara.